Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyajikan video wawancara bertemakan mewawancarai warga sekolah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alga Ramadhani sebagai pewawancara pedagang kantin di sekolah. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Anjani Sewati. Saya sebagai pewawancara jurusan kelas 12 Tata Boga. perkenalkan, nama saya Nirko Ijara Tandarati. Saya sebagai pewawancara pedagang di kantin SMKN 24 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya Sadi Padana. Kami sebagai pewawancara siswa jurusan RPL. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika. Saya sebagai pewawancarai dari jurusan Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Misyadina Salsabila sebagai pewawancara pedagang kantin sekolah. Selanjutnya, silakan menonton video kami. Halo Kak, permisi, boleh minta waktunya sebentar? Kita bertanya-tanya nih, boleh sebelumnya namanya siapa dan jurusan siapa? Saya Bella Marsha dari kelas 12 Tata 1. Pertanyaan pertama, saya mau tanya, mengapa memilih jurusan ini dan apa prospek kerjanya? Saya memilih jurusan pramuga karena menurut saya prospek kerjanya sangat luas. Bisa kerja di hotel, bisa kerja di restoran, bisa kerja di kapal pesiar, atau bahkan bisa kerja di luar negeri. Gimana sih kalian melaksanakan praktik kerja industri itu? Saya sendiri PKL di Sushi Tei, restoran Jepang, khususnya di outlet TSC, Trans Studio Cibubur. Kapan pelaksanaan PKL berlangsung dan seperti apa sih kegiatan selama PKL? Saya mulai PKL ketika saya kelas 2, khususnya semester 2, dan gambarannya di sana itu ada servis dan juga kitchen, dan di sana kitchennya itu open kitchen, jadi customer bisa melihat gimana proses cara pembuatan sushi tersebut. Apakah ilmu yang dipelajari di sekolah itu dapat diterapkan di dunia PKL? Tentunya bisa ya, cuman tergantung tempat PKL-nya juga. Kalau misalnya dia tempatnya di restoran kontinental atau di hotel, pastinya pelajaran-pelajaran itu bakal masuk. Cuman untuk saya sendiri yang PKL-nya di restoran sushi Jepang itu agak sulit, soalnya banyak teknik-teknik baru yang saya pelajari langsung di tempat PKL tersebut. Pertanyaan terakhir nih Kak, gimana sih keluh kesah yang Kakak rasain selama PKL dan apa tanggapan kalian mengenai dunia kerja itu menyenangkan atau sebenarnya? Kalau menurut saya cukup menyenangkan karena dengan kita terjun ke dunia kerja pasti kita ngerti gimana caranya kita berusaha keras buat mencari hasil gitu kan. Dan di sini aku juga ngerasain upah kerjanya itu. Jadi aku tuh lebih banyak senangnya daripada capeknya. Walaupun emang capeknya parah, restoran itu kan sering dia tuh rame di weekend, ya kan, khususnya pas jam makan siang atau jam makan malam. Cuman dengan bayaran Sushi Tei sendiri itu udah, menurut aku udah menutupi capek aku sih, jadi aku tuh banyak senengnya. Jadi walaupun capek tetap dijalanin aja, terus jadinya lebih banyak senengnya aja gitu ya? Iya, ada. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Ya betul, banyak. Di sana seniornya lumayan banyak mengajarkan aku banyak hal, banyak banget. Dan mereka juga kayak sabar gitu loh, karena aku ini agak kolot, terus juga sering nganggung gitu kan. Nah mereka tuh baik banget ngajarin aku pelan-pelan. Jadi akrab banget sama hewan di situ ya. Oke Kak, segitu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Jadi kita mau wawancara ini boleh nggak Kak? Kita mau wawancara Kakak, boleh nggak Kak? Sebelumnya namanya siapa yang jadi apa? Aku April Rafifa dari jurusan RPL. Jadi pertanyaan pertama, mengapa Kakak memilih jurusan ini dan apa prospek kerjanya? Jadi dulu tuh cuma iseng aja sih sebenarnya. Terus pas lihat peluang kerjanya tuh kayak banyak, cukup luas juga gitu. Terus nggak harus nggak harus di daerah informatika, di lain juga kepake karena di komputer. Terus kan kalau di SMK ini kan ada PKL ya. Nah itu Kakak PKL di mana ya? PKL-nya di Bentuk Desa Mabes. Kapan dan seperti apa kegiatan semasa PKL?
kegiatan semasa PKL. Awalnya tuh pertama training dulu, terus abis itu trainingnya selama 1 bulan. Itu kita disuruh nyoba-nyoba buat bikin master data. Terus abis itu kalau udah selesai di training, abis itu dikasih project besar. Biasanya itu projectnya dari klien, biar membantu klien gitu. Terus abis itu bikin modding sesuai jurusan sama labeling AI. Terus kira-kira ilmu yang dipelajarin di sekolah itu kepake nggak pas di industri? Oh, depends sih, tergantung sama tempat PKL-nya. Ada kan tempat PKL yang emang khusus modding, ada yang enggak. Kebetulan ini kepakainya cuma 50% aja. Karena kan 50% yang modding yang bikin master data, 50%-nya lagi labeling AI. Kira-kira kalau kesahnya apa nih PKL? Senang apa sebaliknya? Apa ya? Senang karena digaji sih. Senangnya itu doang. Cuma ada kan nggak mungkin semua tempat kerja itu nyaman banget kan. Pasti kayak ada tekanan batinnya dikit lah. Cuma itu. Terima kasih banyak ya udah mau diwawancara ini. Terima kasih ya. Halo Kak. Izin untuk wawancarai di sebelumnya. Nama siapa nih? Terus dia bisa apa? Perkenalin, nama saya Reva Raya Putri dari 12 Busana Kerja. Oke, Kak Reva ya. Nah, Kak Reva, di sini saya punya pertanyaan. Yang pertama itu kenapa sih Kakak ini memilih jurusan ini dan apa prospek untuk kerjaan nantinya gitu? Yang pertama, kenapa saya memilih jurusan ini karena beberapa faktor. Karena sebetulnya masuk SMK itu bukan pilihan pertama saya. Jadi saya mau gimana pun caranya saya memilih jurusan yang sangat cocok untuk saya. Jadi setelah dipilih-pilih akhirnya saya memilih tata busana karena prospek kerjanya yang menarik, artistik dan juga bisa mengekspresikan diri saya. Dan prospek kerjanya itu banyak banget ya, banyak banget dari dunia fashion tuh sangat mendunia banget. Kayak misalnya dari yang paling umum itu ada fashion designer, ada assistant fashion designer, ada fashion journalist dan lain sebagainya. Oke, wah banyak banget ya Kak ya. Oke Kak, untuk pertanyaan kedua nih, gimana sih Kakak sebelumnya untuk melaksanakan praktek kerja dalam industri? Kemarin saya PKL di Mega Sandra Company yang meliputi 3 divisi, yaitu 1 Fashion Craft di Jakarta, 2 Make Kontemporer, dan yang ketiga itu Mega Sandra Boutique. Wah, mantep tuh. Iya, benar. Oke. Yang ketiga nih Kak, pertanyaan ketiga, apa sih Kakak melakukan pelaksanaan PKL langsung dan seperti apa kegiatan Kakak selama PKL gitu? Oke, jadi saya waktu itu PKL bulan Juni 2023 sampai Desember 2023. Kegiatan yang saya isi itu sangat banyak sekali karena kita meliputi 3 divisi kan. Jadi ada tentunya yang paling pertama itu produksi busana, itu yang paling pertama. Lalu ada photoshoot, fashion show, lalu ada content creator dan lain-lain. Wah, keren. Pastinya keren dong Kak. Nah, Pastinya sangat seru. wah iya dong, jelas dong. Iya. Karena kan menikmati gitu kan. Benar. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih ilmu yang Kakak dapetin di sekolah terus bisa diterapin di dalam dunia PKL ini? Apa sih? Banyak banget justru semua hal yang saya pelajari di sekolah itu sangat berguna sekali di tempat PKL karena di dunia fashion itu ada basic dasar yang harus kita pelajari dan saat kita memasuki dunia industri atau PKL kita harus menerapkan basic-basic yang udah diajarkan misalnya dari menjahit, membuat pola, mendesain dan lain-lain. Wah, jawabannya mantap buat ini. Nah, yang terakhir nih Kak, yang terakhir ini bagaimana sih kalau kesannya Kakak nih dalam ikut di PKL ini, terus apa sih tanggapan Kakak nih kayak gitu? Oke, kalau yang pertama itu keluh kesah ya, mungkin karena keluh kesah saya itu dari jam terbang kali ya, jam terbang di sekolah dan di tempat PKL itu beda banget, apalagi dari tempat PKL saya yang emang nggak ngikutin jam kerja di seperti biasa di pemerintahan kayak dari jam 9 sampai jam 5 dan lain sebagainya. Itu biasanya saya juga sering lembur, kayak misalnya saya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam itu masih sering. Itu juga keluh kesah saya pertama dan kita juga pasti merasakan gimana sih lelahnya Ya, masuk betul. dunia kerja ya kan, masuk dunia kerja yang harus memaksimalkan kinerja kerja kita agar mencapai target yang
ditentuin sama atasan. Juga menyenangkan atau enggaknya itu sih tergantung dari kita ya, tergantung dari kita dan tergantung dari perusahaan. Misalnya kalau misalnya kita enjoy pas untuk kerjanya, bisa jadi dari lingkungan kerjanya yang enggak menyenangkan atau sebaliknya kayak gitu. Wah, mantep banget nih dari jawabannya deh. Oke kak, baik itu aja nih cuma wawancaranya itu aja. Makasih banyak ya kak. Sama. Dadah. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Perkenalkan saya Meisya dari 12 UPW. Mohon maaf mengganggu waktunya untuk wawancara Ibu sebentar. Ya. Pertama dengan Ibu siapa? Nur Hayati, Ibu Nur Hayati sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai pedagang? setahun 8 bulan. Setahun 8 bulan, baik. Selain di kantin 20 di SMK 24 ini ada nggak tempat lain untuk pedagang? Nggak ada. Nggak ada, jadi hanya di SMK 24 ya Ibu ya? Baik. Mengapa sih Ibu memilih bekerja sebagai pedagang? Kenapa ya? Karena lagi ada kesempatan aja dapat kantin. Kesempatan Ya, bekerja pengen di mencoba. kantin. Baik, mencoba. Lalu apa yang Ibu lakukan jika terjadi kenaikan harga pada bahan dasar dagangan Ibu? Kita harganya ya kita taikin juga harga jualnya. Sesuai harga yang Iya, sesuai bahan pokoknya. baik. Bagaimana cara Ibu untuk menarik perhatian konsumen di sekitar SMK 24? Bagaimana ya? Dengan menu variasi kan. Menu variasi, jadi divariasiin Ganti-ganti, ganti-ganti agar semakin menarik ya Ibu. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas kerjasamanya dan Sama-sama. waktunya. Iya. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Ada apa? Maaf mengganggu waktunya. Ya. Kami dari kelas 12 UPW ingin mewawancarai seputar dagangan Bapak ini. Baik. Pertama-tama kita kenalan dulu ya. Baik. Siapa nama Bapaknya? Pak dijulukin terkenalnya di SMK 24 Bang Komeng. Iya. Berapa lama Bang Komeng ini sudah berjualan di SMKN 24 yang ada? Di SMK 24 Bang Komeng dari sejak tahun 2005. Cukup lama ya Pak? Iya, lumayan lama. Selanjutnya, adakah selain Bang Komeng dagang di sini, adakah tempat lain di luar Bapak Bang Komeng ini dagang? Bang Komeng dulu ada, tapi sekarang fokus di SMK 24 aja. Oke, selanjutnya pertanyaannya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, Baik, silakan. pertanyaan selanjutnya Bapak, mengapa Bapak memilih profesi dagang sebagai profesi Bapak? Oh, karena dulu udah pernah kerja. Ya, karena sukanya dagang di SMK 24, kayaknya nggak ada yang ngatur-ngatur tuh, jadi bebas. Selanjutnya, jika ada terjadi kenaikan harga pada bahan dasar Bapak, apa yang Bapak lakukan? Untuk ada kenaikan bahan dasar, terutama kayak seperti cabai dan sebagainya, Bang Komeng disesuaikan dengan kemampuan siswa, jadi nggak dinaikin. Tetap ya Pak? Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. bagaimana sih cara Bapak untuk menarik perhatian konsumen biar dagangan selalu laris? Oh begitu. Iya. Salah satunya Bang Komeng selalu sopan, ramah sama anak-anak, dan ini deh pokoknya gaul deh, gaul. Ya, Kata anak-anak sekarang gaul. Terakhir, kesan dan pesan Bapak selama Bapak berdagang itu apa sih? Kesannya di SMK 24 Bang Komeng sejak tahun 2005 sampai sekarang itu terkesan pergantian tahun ajaran itu semakin ada lagi yang baru, jadi nggak putus, jadi semakin banyak anggaplah teman nantinya. Iya, karakternya beda-beda soalnya ya. Betul, iya. Nah, terus ada nggak sih Bapak ngasih pesan untuk anak-anak SMKN 24, khususnya kami kelas 12, apa untuk lanjut kerja atau kuliah gitu? Oh, Kalau iya. misalnya disaran buat dagang juga. Oh ya, untuk kelas 12 khususnya pesan dari Bang Komeng, semoga biar supaya sukses, yang bisa melanjutkan kuliah silakan kuliah, yang mau berusaha silakan usaha. Yang penting pokok utamanya berdoa, jangan lupa.
tekun, rajin, dan jujur. Makasih Begitu. Pak. Baik, ya. Maaf mengganggu waktunya ya. Ya, sama-sama. Ya. Nah, bagaimana nih video yang telah kami sampaikan? Sangat menarik bukan? Semoga video yang telah kami sampaikan bermanfaat dan memotivasi kita semua. Terima kasih dan wassalam.